Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mulidati wa sirri sadabi sayyidi asma'i sifati amma ba'du. Ayyuhal ibadillah yattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para bapak, ibu jemaah sholat zuhur di Masjidul Islam kawasan industri Batam ini Batam. Kita akan teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam kitab syarah penjelasannya atau kitab-kitab yang akan menjelaskan apa yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadisnya, yaitu Riyadhus Shalihin. Ini salah satu kitab yang harus kita miliki untuk dibaca, dipahami dan diamalkan oleh keluarga kita. Apabila ada yang tidak paham di dalam isi kandungan hadis, maka bisa kita tanyakan kepada guru kita, para ustaz, kiai atau siapa saja yang kita anggap bisa memahami tentang hadis Rasul Muhammad SAW. Jadi kita teruskan kitab Fadhil Zikri wal Hasi alaihi bab terutama zikir dan anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang pertama dan kitab ini, yaitu dari Riyadhus Shalihin hadis yang ke-1408. Wan Amr radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani ada dua kalimat, khafifatan al-lisan, ringan diucapkan oleh lidah, tapi latanya bilisan. Kedua kalimat itu berat dalam timbangan amal kebaikan. Habibatan ila Rahman, dua kalimat itu dicintai oleh Ar-Rahman yaitu Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berapa banyak hebatnya silakan berapa saja, asal istiqomah. Sebab Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ahabul a'mal ila Allah wa huwa ihmallah. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah kontinuitasnya, terus menerusnya, istiqomahnya. Wa imwala meskipun yang sedikit. Minimal subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pada sholatil wajibat, awil tahajud, awil duha. Setelah sholat wajib, tahajud ataupun duha. Dalam penjelasannya, ulama menjelaskan pihak dan hadis bayan ziyad rahmatillah menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah dibagi terhadap hamba-hambanya, yaitu Allah membalas amalan yang sedikit dengan pahala yang sangat besar. Ini Habibata ila Rahman, Habibata ila Rahman akan menyebabkan Allah sayang bagi pelakunya. Yang kedua, masih hadis dari Abu Hurairah. Kalau berkata Abu Hurairah, kalau Rasulullah bersabda, dan aku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi kita baca banyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ahabu ilayya, itu lebih aku cintai bima qala tadi syamsu. Lebih aku cintai daripada apa saja di muka bumi ini yang diterangi oleh matahari. Atas tasbih itu ansani antazul lillahi amma la yaliqu bihi. Tasbih itu subhanallah itu menyucikan terhadap Allah dari segala sesuatu yang tak layak, tak pantas, tak patut. Itu menyerupakan Allah dengan semua makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan ada yang menyamai kepada Allah apapun, semua makhluknya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kandungan dalam surat Al-Ikhlas. Jadi ketika seorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu lebih dicintai oleh Allah daripada alamnya seisinya. Itu zikir mengandung terhadap
kalimat-kalimat yang memuji mengagukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari akan kekurangan dirinya. Dalam kisah Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah Muhammad, di surga itu pohonnya sangat rindang, air yang mengalir di dalamnya sangat tawar menyejukkan. Perbanyaklah menanam pohon di surga itu, yaitu dengan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang paling mulia zikir ini, paling agung zikir ini dibaca ketika kita sholat tasbih. Itu 4 rakaat membaca tasbih Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan 4 rakaat itu sebanyak 300 kali. Setelah Al-Fatihah, surat pendek, baca tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ketika ruku 10 kali, i'tidal 10 kali. 2 kali sujud 10 kali, duduk atau sujud 10 kali. Cuma sebelum berdiri untuk rakaat kedua, tasbih dulu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini genap 75 kali satu rakaat. Satu rakaat 75 kali 4 jadi 300 kali. Ini keutamanya sangat besar. Allah ampuni akan dosa-dosanya meskipun sebanyak itu lautan. Yang kedua, Allah akan sayangi, Allah akan ridha, Allah akan kabulkan doa tersebut bagi orang-orang yang kontinu melaksanakan sholat tasbih. Ini membaca tasbih saja sangat begitu agung, sangat begitu mulia, apa lagi? Wasiat Rasulullah kepada Abbas pamannya untuk sholat tasbih tiap hari, kalau enggak tiap minggu, kalau enggak tiap bulan, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak seumur hidup sekali. Saking pentingnya melaksanakan sholat tasbih. Silakan para bapak ibu dimata Allah untuk membiasakan sholat tasbih ini mulai dari sekarang. Boleh ditetapkan tiap malam Jumat misalkan, silakan supaya enggak geser-geser. Sebab seminggu sekarang hari Jumat sibuk, nanti geser hari Senin, ujung-ujungnya enggak terlaksana. Karenanya ulama membiasakan satu amalan itu tetapkan waktunya supaya tak bergeser, supaya tak berubah-ubah. Silakan. Sebab zikir tidak diatur oleh Allah lewat Rasul Muhammad SAW pada ayat ya alladzina amanu dzikran katsiran wa beriman. Perbanyak zikir kepada Allah, sebanyak-banyaknya zikir. Wasabihu bukrata wasila, bertasbihlah kepada Allah bukratan pagi-pagi, wasila dan sore. Tadi silahkan berapa banyak, apakah berjamaah atau sendiri, apakah membaca tasbih atau enggak, dikeraskan boleh-boleh asal tidak berlebihan, tak mengganggu orang sholat. Kalau dalam sholat, terus saja saya sering kalau berpergian di luar kota, bukan di Bangka TK, di luar kota ketika jatuh lahir ke Wali Songo kan, atau ke beberapa provinsi, itu saya akan dengan keluarga itu sholat sendiri atau berjamaah sendiri. Pelaksanaan masyarakat setempat sudah selesai, itu zikirnya sangat ganggu, kencang lagi suara seperti gaulnya. Apalagi ketika baca tahmid, kencang lagi, ganggu. Itu hukumnya jadi haram. Kalau nggak tahu nggak masalah. Imam nggak tahu karena mempengaruhi makmum kan. Kalau tahu ada yang soal baca takbir maka dipelankan suaranya. Kalau belum nggak usah pakai speaker, jangan takut. Demikian sama itu kan ketika kami ziarah ke makam para wali itu dianjurkan Rasul Muhammad SAW, bahkan disunahkan. Itu banyak bawa speaker portable pak, speaker yang bisa dibawa-bawa, kencang lagi itu. Ancam kali sampai saya memimpin doa dengan keluarga enggak kedengaran saking kencangnya. Itu tak boleh kayak gitu. Karenanya pelaksanaan umroh dan haji dilarang membawa speaker. Wah, aku bayar bawa speaker, begitu ramainya nanti. Apalagi di jamaah kita kalau nggak pakai speaker nggak haji, kalau nggak pakai speaker nggak zikir. Sampai almarhum bapak jengkel. Belum berkata kepada jamaahnya, kepada santrinya, itu kan baca sesepuh sama itu. Memang kalau nggak pakai speaker nggak zikir apa? Kalau nggak pakai speaker keluar nggak ngaji apa? Kan gitu. Saking jengkelnya gitu. Ada santri jadi ustaz yang aja sering menggunakan speaker, kecuali masyarakat ingin ngaji silakan. Ada kesepakatan.
Tapi kalau ada segi-segi speaker itu mengganggu Pak, itu mengganggu. Makanya ketika saya satu ke jamaah yang di samping masjid depan ke belakang, saya suka tanya, ini ramai nggak? Makmur jadi Ustaz, ramai nggak speaker keluar? Saya tanyakan itu. Awal sebab terus terang saya sering mendengar keluhan dari jamaah yang rumahnya dekat masjid terganggu. Kerja bakti jam 8 pagi hari Ahad speaker, Maulid Nabi acaranya sudah Isya dari jam 4 sudah speaker. Ada nggak kayak gitu Pak di Batam Pak? Ganggu itu, ganggu. Orang Muslim nggak berani Pak, nggak berani memprotes, nanti dibully. Coba misalkan ada kebaktian yang Muslim pakai speaker, Bapak berani protes nggak? Berani, karena merasa mayoritas. Mereka nggak berani Pak, karena merasa minoritas. Kan pernah ada protes karena speaker mengganggu, bukan azan Pak, bukan azan kayak tadi. Kan bilang ke pengurus DKM, malah dibully oleh warga sekitar sana. Itu harus ada toleransi di sini. Makanya Pak Yusuf Kala itu sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu memberikan satu kebijaksanaan, menggunakan speaker sebijaksana. Mungkin syiarnya ada tapi nggak untuk orang lain. Kalau kita Muslim mengatakan haram menggunakan speaker luar apabila mengganggu orang-orang sekitarnya. Jamaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, ini bahas tentang dua kalimat yang agung. Kita teruskan sedikit. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Ini sesuai dengan ulama menjelaskan pembahasan kemarin, zikrullah kepada Allah itu alam mukminin, tanda orang beriman. Bara'atu minan nifaq, bersih dari penyakit munafik. Sebab orang munafik itu tidak qaum ila sholati qaum kusala. Orang munafik itu apabila sholat itu malas-malasan. Yuraunan nas, ingin puji orang. Walayaluna qalilan, tidak sedikit pada itu sedikit. Jadi orang beriman itu berbanding terbalik dengan orang munafik. Setelah sholat jangan dulu keluar, jangan dulu pindah dari tempat sholat, duduk di sana sama ada malaikat yang mendoakan orang yang masih duduk di tempat sholatnya. Sebab di antara tanda orang munafik kata Imam Ali adalah orang yang setelah sholat keluar, selesai. Nah, menyadari sholatnya diterima atau nggak peduli, karena Imam Ali mengatakan dan orang munafik adalah ketika selesai sholat itu merasa lepas, bebannya itu lepas. Jadi sholat itu dianggap sebuah hal yang sangat memberatkan. Tak ada muhasabah introspeksi, nggak perlu diterima bangunannya. Berbanding terbalik orang beriman. Ketika selesai sholat ada roja dan khauf, ada khauf dan roja. Khauf takut sholatnya nggak diterima sebab sholatnya penuh dengan lalai. Yang kedua ada roja, harapan, bersemangat sebab Allah tidak akan menyanyiakan amalan hambanya sekecil apapun, dan rahmat Allah lebih luas apapun di muka bumi ini, dan Allah mengampuni orang-orang yang berbuat taat. Itulah tujuannya. Makanya duduk sebentar, zikir sebentar, boleh sendiri, boleh berjamaah dengan imam dalam zikirnya. Nah, hadis selanjutnya adalah menyangkut tentang utama zikir itu. Apa zikir itu? Hirzun minasyaiton. Dia mengatakan hirzun minasyaiton, jadi benteng dari setan. Itu benteng dari setan, hirzun minanar, jadi penghalang dari api neraka. Ini hadisnya. Wa anhu, hadis masih diriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqala la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Orang yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Redaksi yang lain ada penambahan yuhyi wa yumiit. Jadi la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan tambahan yuhyi itu boleh. Fi yaumin, dalam sehari ini amal 100 kali, karena tahu adu asyiri al-raqabin. Itu sama upah pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Orang memerdekakan 1 budak saja, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jauhkan dari azab neraka, Allah selamatkan dari azab kubur, Allah masukkan ke surga. Ini memberikan 1 budak, ini 10 budak. Betapa besar, betapa agung keutamaan baca la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu
yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan 100 kali dibaca. Pertama, pahala upahnya seperti memerdekakan 10 budak. Yang kedua, ukutibat lahu min hasanati, Allah catat bagi dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan Allah hapuskan 100 kejelekannya. Allah hapuskan 100 dosa-dosanya. Tadi la ilaha illallah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walam yati ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidaklah seseorang melakukan itu yang lebih utama darinya. Tidak ada yang bisa melebihi orang yang istiqomah membaca tahlil tadi sebanyak 100 kali. Illa rajulun amil aktsara minhu, kecuali seseorang yang lebih banyak zikirnya, lebih banyak yang dibacanya. Jadi itu keutamaannya. Pertama, Allah berikan seperti orang memberikan 10 budak. Enteng Pak, enteng dibacanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Pertama. Yang kedua, Allah berikan 100 kebaikan. Yang ketiga, wa miyatan mi'atus sayyi'at, Allah hapuskan 100 dosa-dosanya kelewat. Wa kana lahu irzaq minasyaitan, Allah berikan kepada dia benteng penghalang. Yaumah dzalika, hari itu ketika dia zikir hatta yumsiya, sampai sore. Jadi baca setelah subuh berapa kali? 100 kali. Ajarkan kepada anak itu, berapa lama sih? Terus terang saja, saya suka menegur keras. Ketika saya kasih zikir ini ke tamu, bilangnya susah Pak Ustaz, tidak ada waktu. Saya bilang, saya tegur, kalau nggak saya marahin, kalau sudah dekat, nggak punya otak, nggak punya malu, nggak punya berterima kasih. Rasulullah mengajarkan zikir itu supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat, supaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Kamu menolak cuma baca tahlil 100 kali, nggak mau, itu kan orang munafik, karena orang yang cinta kepada Allah. Diam saja. Ketika sudah dibaca, campuran lagi. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya rutin, alhamdulillah saya rutin. Jadi kalau setelah subuh, setelah pagi saya kaji ini, ada yang merasa yang kurang. Yang ini boleh dibaca oleh perempuan muslimah yang haid atau penyimpang, sebab itu bukan Al-Quran. Yang nggak boleh itu baca Al-Quran. Jadi tanamkan Pak, Ibu, enteng Pak. Ketika yang di rumah karena sedih, karena santai, karena gendam, usahanya bangkrut terus, anaknya nakal, baca ini. La ilaha illallah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca salawat yang 5, salat Jibril, salat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa. Tahlil yang baru 100 kali, salat Jibril 100 kali, berdoa. Qabul insyaallah. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan kebaikan seperti orang membaca zikir ini, kecuali amalannya lebih banyak dari orang tersebut. Hadis selanjutnya, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrah, 10 kali. Jadi 100 kali ini 10 kali. Mau pakai tema, boleh silakan. Kaman ataqa arba'ata anfusin mawladi Ismail, itu seolah-olah memerdekakan 4 jiwa dari anak Ismail. Artinya seolah-olah dia memerdekakan 4 manusia dari perbudakan. Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini hadisnya sahih. Kita bacakan hadisnya sahih. Sebab ada beberapa orang yang memang yang aneh-aneh yang berpendapat hadis dhaif itu seperti hadis maudhu. Tak begitu konsepnya. Tak begitu konsepnya. Tak begitu peraturannya. Hadis dhaif, meskipun di dalam hadis dhaif ada hadis maudhu, itu lain hadis maudhu. Hadis yang biasanya hadis maudhu itu bukan hadis, karena buatan manusia yang disanad kepada Rasul Muhammad SAW,
sehingga Ahlussunnah wal Jamaah Fatimah berpendapat boleh menggunakan hadis-hadis lemah untuk pekerjaan sunnah. Jadi hadis ini menjelaskan riwayat Imam Bukhari Muslim orang mengucapkan dalam syarikala dalam itu membantu syikirin atau dalam syarikala dalam hamdu membantu syaiqadir 10 kali seperti orang memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail dari perbudakan. Selanjutnya hadis yang 1412 an Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Abu Dzar berkata beliau, qala li Rasulullah, Rasul berkata kepadaku, qala li Rasulullah berkata kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah usmiruka muka aku kabarkan kepadamu, aku ajarkan kepadamu bihab ucapan-ucapannya, bihabil kalam, ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha kalam ilallah subhanallah wa bihamdihi. Ucapan yang paling dicintai adalah subhanallah wa bihamdihi. Jadi ucapan yang dicintai Rasulullah itu dan Rasul sedang membacanya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini lebih singkat lagi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jelaskan berapa banyak. Hadis yang 1413 dalam bab Bukati Zikri Watasi Ali adalah An Abi Malik al-Asy'ari dari Abi Malik al-Asy'ari juga memberitahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-tahuru syatrul iman." Kebersihan itu, kesucian itu, bersuci itu syatrul iman. Setengah dari iman. Bersuci itu ada sebagian dari iman. Alhamdulillah, membaca alhamdulillah tambaul mizan akan memenuhi tambahan amal kebaikan. Wa subhanallah alhamdulillah, baca subhanallah alhamdulillah tambahan keduanya akan memenuhi atau memenuhi mabaina sami wa ardi antara langit dan bumi. Ini anda baik ucapannya anda bagi orang beriman akan terterangi kecuali orang yang memang tak betul terhadap kebaikan. Sekarang tidak terasa, nanti di alam kubur, nanti di akhirat akan terasa. Tetapi bagi orang yang berakal, yang punya perasaan, maka orang yang banyak zikir maka akan terasa kebaikannya. Sebab Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku. Adzkurkum, aku akan mengingatmu. Aku akan mengingatmu. Allah menjelaskan, "Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku dalam keadaan senang. Adzkurkum, aku akan mengingatmu dengan menambah nikmat kepadamu." Fadhkuruni adzkurkum, zikirlah, ingatlah kepadaku dalam keadaan sakit. Adzkurkum, aku akan mengingatmu dengan menghilangkan penyakit tersebut. Ingatlah kepadaku dalam keadaan kena musibah. Adzkurkum, aku akan menghilangkan musibah tersebut. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku dalam keadaan enggak punya uang, dompetnya kosong, ATM-nya enggak ada istri, sampai pulsa punya HP-nya enggak ada istri. Banyak sedikit adzkurkum, aku akan mengingatmu dengan memberikan kekayaan kecukupan. Fadhkurni adzkurkum, ingatlah kepadaku ketika kamu merasa menghina, dilecehkan dan dihakimi oleh orang lain. Sebab banyak orang yang memuliakan, menghormati orang lain itu karena harta, kekayaan atau jabatan. Orang itu merasa hina. Adzkurkum, aku akan mengingatmu dengan memuliakanmu, mengangkat derajatmu. Karenanya dalam kitab Damul Qawilin, Syekh As-Samawi mengatakan, seseorang itu tidak akan lepas dari salah satu dari empat hal. Ketika dalam keadaan berbuat taat atau maksiat, ketika mendapatkan nikmat atau ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan nikmat, zikirlah kepada Allah dengan bersyukur kepadanya. Mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin ala kulli halin dalam segala keadaan, dan menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, maka Allah akan menambahi nikmatnya. Ketika dalam keadaan maksiat, zikir kepada Allah akan menghentikan dosa tersebut. Sebab Allah itu Maha berkuasa, akan mengazab siapa saja yang tidak taat kepada Allah, lewat perbuatan Allah, tetapi Allah Maha Maaf bagi orang yang mengampun kepadanya. Menghentikan dosa tersebut, menyesali perbuatan tersebut, jadi tidak akan mengulanginya lagi, itu juga masalah. Itu jadi ketika taat, ketika maksiat. Itu lain-lain Pak, ketika taat bersyukur kepada Allah, ketaatan
dengan ikhlas, dengan rendah hati, tak mengaku itu demi kuasa sendiri. Ketika berbuat maksiat, menghentikan rasa takut dan bertobat. Ketika mendapatkan nikmat, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan sejenis, dan bersyukur menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Ketika berbuat maksiat atau ketika mendapatkan musibah, sebab lawan dari menempati dan musibah, sabar menjalaninya dan berusaha untuk memohon ampunan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah tersebut menjadi wasilah tempat dihapuskan dosa. Dengan musibah itu Allah angkat derajat. Dengan musibah tersebut jadikan orang yang dicintai Allah. Dengan musibah itu hidupnya lebih bagus. Jadi itu jawaban kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya adalah untuk membantah juga orang mengatakan tak ada zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat jangan fitnah. Tak ada zikir setelah sholat. Itu fitnah. Kan seperti kita lakukan. Ini jawabannya. Bukan cuma zikir, doa ada yang sunnah dibaca setelah sholat. Bahkan yang mengatakan makruh meninggalkan yang kita bahas pada pembahasan yang singkat tentang kita bab keutamaan zikir kepada Allah. An-Tawban radhiyallahu anhu termasuk dalam riwayatnya berkata beliau, kata Rasul Muhammad SAW itu, tidak sholat manusia apabila selesai dari sholatnya, istighfar salat dan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaihi wa astagfirullah silakan. Wa qala, kemudian Rasul berzikir, Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka jatan jalal wal ikram. Ini dari Al-Auza'i dikatakan, ditanyakan kepada Al-Auza'i, wa huwa ahadul ruwatil hadis. Dia salah seorang yang menerangkan hadis. Kalau istighfar, bagaimana istighfar Rasulullah? Beliau Al-Auza'i berkata, astagfirullah, 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 wa muslim. Silakan Pak. Atau membaca istighfar Nabi Mus, la ilaha subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau istighfar Nabi Mus, la ilaha subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita Nabi Mus, Allah Ta'ala Rabbi, la ilaha illallah wa na'buduka wa na'budu wa lika mas'alatu wa amru syai'in masanatu wa mulaka min ni'matika alayya wa tafaqul binun yang kuntu min al-jannah. Orang baca zikir ini pakai hati, yakin Allah akan mengampuni dosanya, yakin Allah akan merahmatinya. Meninggal seluruh sore hari, maka Allah memasukkan ke surga. Orang yang membaca sore hari setelah maghrib dengan penuh keyakinan Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan merahmatinya. Meninggal malam itu, maka Allah akan masukkan ke surga. Jadi dibaca setelah subuh minimal 1 kali, mungkin 3 kali, istighfar binus. Setelah maghrib 1 kali minimal, mungkin 3 kali. Allah yang akan berikan ampunan, Allah akan masukkan ke surga bagi orang yang mati dibagi istighfar dan saya istighfar ini. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua, hadis adalah dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholat, itu Rasulullah selesai membaca salam, qala zikir Rasulullah, la ilaha illallah wa syarika lahu mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa iyyakum darja'il minkan. Kata mulai dari Muslim. Jadi ada tambahan. La ilaha syarika lahu mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa iyyakum darja'il minkan. Ini zikir ketika selesai dibaca dalam sholat. Ada lagi hadis yang lain, jawaban kata Allah. Sengaja saya ungkapkan di sini agar kita mengetahui bahwa ada zikir-zikir yang senantiasa dibaca oleh Rasul Muhammad SAW setelah sholat. Ada keutamaan zikir yang banyak ditinggalkan oleh muslim-muslimah, padahal pahalanya sangat besar. Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan rahmati, Allah akan sayangi, Allah akan kabulkan doa. Apa itu zikirnya? Yaitu Wan Ka'bi Ujrah, dari Ka'bi Ujrah sebelum meninggalnya Rasulullah SAW dan Rasul Muhammad SAW. Beliau bersabda, mu'aqibatun la yaqifu fa'iluhunna. Rasul bersabda, bacaan-bacaan sudah sholat, orang yang mengucapkannya atau melakukannya tidak akan sia-sia. Yaitu al-fa'iluhunna, yang melakukan zikir setelah sholat itu dibaca, diberi oleh sholat setelah sholat, waktu baca sampai
Au fa'iluna bukulah wallahu akbar. Mengatakan kita juga dalam syarikalah maka Allah akan ampuni dosa dari dosanya meskipun dosanya sebanyak bumi lautan. Apa doa yang dibaca setelah sholat? Di antaranya menutup kajian singkat ini, Masai bin Abi Waqqas dari Sa'ad bin Abi Waqqas beliau berkata, "Anna Rasulullah SAW kan yata'awwadu dubur sholat di haula'i al-kalimat." Rasul mohon ampun mohon perlindungan kepada Allah membaca zikir ini setelah sholat. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min al-jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umuri wa a'udzubika min fitnatil dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan pikir. Aku berlindung kepadamu dari kembalikan kepada umur yang paling lemah yaitu pikir. Aku berlindung kepadamu dari cobaan dunia dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Rawahul Bukhari dari Imam Bukhari ditutup dengan doa yang tidak boleh kita tinggalkan dari Mu'adz bin radhiyallahu anhu dari Mu'adz. Anna Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Maka Rasulullah bersabda, "Usika aku mewasiatkan kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin." Janganlah sekali-kali kau meninggalkan zikir setelah salat itu kau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ya Allah, a'inni kalau kami kami ala zikrika pada berzikir kepadamu, wa syukrika sehingga saya bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah kepadamu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi ini sudah dilakukan seperti Allah mengatakan makruh ditinggalkan sendiri setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekian insyaallah kajian kita, dan ini untuk menolak anggapan orang-orang yang mengatakan tidak ada zikir setelah sholat. Ini ternyata ada hadisnya sholat. Jadi jangan sok tahu kata ilmunya zikir bid'ah, zikir sesat, zikir masuk neraka. Orang nggak punya otak, orang nggak punya sense apa ya perasaan yang sesama muslim kayak gitu. Jadi kalau mereka MU disalahkan, Muhammadiyah disesatkan, Jamaah Tabligh mau dikafirkan gitu kan, ada kelompok itu. Saya nggak bilang kelompok itu sudah tahu yang pro Amerika dan Israel itu kelompok mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qil lana dzunubana wal lidina rabbana segera Rabbil muslimin rabbana inna minna hasanah wa qad hasanah tamana wa tasabbaha lana bil qawli wa sya'a wa taqabbal badana afya azza wa jalla kana mabrukan wa azza wa jalla wa Allah wa syukran kama nasbuhu wa